يا ربنا كتواصفات بمحمد اغفر لنا يا سامعان لدعانا وحذرت في حب سرنا استوانا يا ربنا كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعان يا ربنا كتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعان لدعانا ثم ريح الصباح أغصانا كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa nusolli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammad asril jamal wa mamba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hutuwi wal asol amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin, para habaib dan para ulama serta umarok, utamanya Habib Husin Baharun, juga yang kami hormati Ketua PWNU DKI Akhina Fillah Bapak Kiai Haji Dr. Samsul Ma'arif,
Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Bukhari, Bapak Kiai Haji Fathuri Ahmad, Mudir Jatman Depok, Bapak Kiai Haji Hamzah Sesepuh Masal Lirboyo, anggota DPRD Depok Akinafillah Bapak Suhaimi, hadir juga Ustadz Riza, Ustadz Lukman dari Bekasi, dan Ustadz Fadlan dari Tambun Bekasi. Hadirin hadirat hafidhakumullah. Malam ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Akhina Fillah Bapak Kiai Haji Asnawi Ridwan dan jamaahnya yang telah berkenan mengundang kami untuk menghantarkan hadirin sekalian ngaji dalam rangka baiat thariqah, memasyarakatkan thariqah sekaligus menthariqahkan masyarakat. Harapan kami mudah-mudahan terima kasih kami kepada Akhina Fillah Bapak Kiai Haji Asnawi Ridwan dan para jamaah. Terima kasih kami mudah-mudahan oleh Allah dikategorikan perwujudan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ashkarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala ashkaruhum linnas. Sabda Rasul, sungguh orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang paling berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau kami berterima kasih kepada Bapak Kiai Haji Asnawi Ridwan dan para jamaahnya yang notabene sama manusia, artinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin habibakumullah, malam ini judulnya memasyarakatkan thariqah dan menthariqahkan masyarakat. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegang Saan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno. Ada putra tarekat dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat, mendampingi Bung Karno ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegang Saan Timur. Ada guru tarekat Kholidiyah Naksabandiyah dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat, bernama Ustadz Haji Jamil. Punya putra bernama Muhammad Hatta yang akhirnya terpilih sebagai wakil presiden pertama. Wakil presiden pertama itu putra tarekat itu, Pak Hatta itu. Sayang sejarah Pak Hatta putra tarekat nggak pernah diterangkan di bangku sekolah, betul? Yang diterangkan cuma bapak koperasi saja. Jadi tarekat ikut menghantarkan kemerdekaan. Gitu. Maka Sayyidina Ali mengatakan la hurriyata illa biddin. Kata Sayyidina Ali, tidaklah dikatakan merdeka dengan sempurna kecuali dengan mengamalkan ajaran agama. Maka hakikat mengisi kemerdekaan adalah mengamalkan ajaran agama. La hurriyata illa biddin. Kata orang kampung saya, ora aran merdeka yen orang nganggo agama. Gitu. Mas Billy paham gak itu? Dari Madura itu. Ustaz Billy itu dari Madura. Tidak dikatakan merdeka dengan sempurna kalau tidak mengamalkan ajaran agama. Maka hakikat mengisi kemerdekaan menurut Sayyidina Ali adalah mengamalkan ajaran agama. La hurriyata illa biddin. Sayyidina Ali masih meneruskan pernyataannya lagi, wala dina illa bil jamaah. Ora aran agama kang sampurna yen ra tau kumpul-kumpul.
tidak dikatakan mengamalkan ajaran agama yang sempurna kalau nggak pernah ikut jamaah, baik itu jamaah sholat maupun jamaah di luar sholat, jamaah tahlil, betul, jamaah manakib, jamaah yasin, jamaah yang lain, termasuk jamaah tarik wala jamaata. Maka yang harus kita, yang wajib kita ikuti ini jamaah, perkumpulan, organisasi yang didirikan atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam, bukan atas dasar kesepakatan umat Islam. Kalau kesepakatan umat Islam tidak dijamin benarnya, yang dijamin kebenarannya adalah kesepakatan ulamanya umat Islam. Maka hadis la tastami'u ummati ala dolalah itu membuang mudhof. Mudhofnya enggak disebut tapi tetap berfungsi. La tastami'u ummati ala dolalah itu tekstual, kontekstualnya la tastami'u ulama ummati ala dolalah, begitu. Mudhofnya dibuang, cuma disebut mudhof ilaih. Cuma sayangnya jenengan semuanya mudhof nggak ngerti, mudhof ilaih juga ngerti, kan dulu kan nggak di pesantren. Pesantren penting sekali, betul. Itu. NU didirikan atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam, begitu. Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU nggak sendirian, ada Mbah Wahab Hasbullah, betul, yang bikin Jalal Waton, betul. Ada Mbah Kiai Bisri Samsuri Denanyar, ada Mbah Kiai Romli Tamim Peterongan, ada Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang Gresik, ada Mbah Kiai Mas Alwi Abdul Aziz Surabaya, ada Mbah Kiai Ridwan Abdullah, ada Mbah Kiai Abdul Halim Lemuidin, mana? Majalengka, apa? Bapaknya Pak Asep, ya, bapaknya ketua pergunu itu, bapaknya Kiai Asep itu. Dan masih banyak lagi. Sekali lagi, yang wajib kita ikuti ini organisasi keagamaan yang didirikan atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam, bukan saja atas dasar kesepakatan umat Islam. Sekali lagi, kalau kesepakatan umat Islam tidak dijamin kebenarannya, yang dijamin kebenarannya adalah kesepakatan ulamanya umat Islam. Karena sekarang banyak ormas keagamaan yang memberikan bukan kesepakatan para ulama, banyak, hati-hati, betul. Jadi tadi buang mudhof, yang disebut cuma mudhof ilaih. Sayangnya Anda semua mudhof nggak ngerti, mudhof ilaih juga nggak ngerti karena dulu nggak di pesantren, betul ya? Itu pentingnya pesantren di sini. Sayyidina Ali mengatakan lagi la hurriyata illa biddin, baris kedua wala dina illa bil jamaah, baris ketiga wala dina wala jama'ata illa bil imarah. Tidak dikatakan perkumpulan ormas yang sempurna kecuali ada imarah, ada pengurusnya. Maka ada pengurus dari ranting, betul, dari kelompok malah ranting, terus MWC, cabang, wilayah sampai PB, betul. Maka tolong warga NU di kampung-kampung yang belum ada pengurusnya, susun pengurus. Wala jama'ata illa bil imarah. Itu kata Sayyidina Ali. Nabi mengatakan ana madinatul ulum wa aliyun babuha. Kata Nabi, aku
kotanya ilmu, ahli itu pintu gerbangnya. Kalau mau masuk kota nggak pintu gerbang, ibarat orang mau kondangan lewat jalur apa, jalur melengkung itu. Kalau nggak lewat jalur kan itu tidak beres. Betul? Tidak beres. Tidak dikatakan organisasi yang sempurna kalau tidak ada pengurusnya. Sayyidina Ali masih meneruskan pernyataan wala imarota illa bitokah. Tidak dikatakan pengurus yang sempurna kalau nggak ada ketaatan bersama. Betul? Taat pun belum cukup, kata Sayyidina Ali wala ta'ata illa bil ilmi. Betul? Tidak dikatakan taat kecuali dengan ilmu. Nggak bakal dapat ilmu kalau nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji. Betul? Maka ngaji itu penting. Itu. Coba kita lihat itu ulama-ulama besar di sekitar di Jawa ini kan ngaji dari kecil. Memang kata Nabi wa ma utiyal alimu ilman illa wa huwa syabun. Itu dalam kitab Ihya juz awal babul ilmi, Nabi mengatakan tidaklah seseorang itu dikaruniai ilmu secara utuh kecuali selagi masih muda. Maka ilmu itu maksudnya ketika masih muda. Syekh Abdul Karim Banten dalam usia muda berangkat ke Mekah bersama keponakannya Syekh Nawawi Banten. Dalam usia muda. Syekh Mahfud Termas, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari dalam usia muda berangkat ke Mekah. Dalam usia muda. Maka tolong putra-putra Bapak kirimkan ke pesantren. Betul? Kirimkan ke pesantren. Cuma saya ingat pesan almarhum Kiai Haji Khudori Tegarrejo dulu. Tahun 72 Kiai Khudori sudah menyatakan kayak gini, pesantren itu ada dua, ada pesantren besi, ada pesantren plastik. Kata Kiai Khudori. Tahun 72 dia bilang begitu. Pesantren besi itu yang tadi Pak Samsul mengatakan ala asy'ariyatu wal maturidiyah, itu besi. Di dalamnya ada ajaran-ajaran, ada Akhdatul Awam, ada Jurumiyah, betul? Ada Takrib, ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in. Betul? Pesantren besi. Pesantren plastik sekarang banyak berkembang di Jakarta, banyak saya tahu. Di Bogor artinya juga di Bogor. Tulisannya pondok pesantren itu, tapi isinya nggak ada Jurumiyah, nggak ada Fathul Qorib, nggak ada Takrib. Banyak itu pesantren plastik itu pesantren palsu itu. Mereka berkembang malah nggak mau kalah dengan alamat palsu. Betul? Hati-hati kalau kita anak pesantren, tanya sama pengurus NU gitu, jangan asal ngirim. Di tahun 72 itu Tegarrejo bisa bilang begitu. Ada pesantren besi, ada pesantren plastik. Pesantren besi ya termasuk mengenalkan santri tentang tarekat. Betul? Kita warga NU, Mbah Hasyim Asy'ari Tebwirin Jombang itu punya guru syariat, punya guru tarekat. Guru syariatnya Mbah Hasyim Asy'ari siapa? Syekhuna Khalil Bangkalan Madura dan Sayyid Abbas Mekah, itu guru syariat, guru yang mengajarkan tentang ilmu sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Adapun guru tarikatnya Mbah Hasyim Asy'ari Tebwirin Jombang ketika mondok di Mekah menjadi katibnya Syekh Mahfud Termas Pacitan, beliau talqin fi tarikat Qadiriyah Naqsabandiyah kepada Syekh Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponorogo Termas Pacitan Jawa Timur. Pendiri NU ya tarekat Mbah Hasyim Asy'ari itu. Talqin biatnya kepada Mbah Mahfud Termas
Mbah Mahfud termas talqin beat kepada Syekh Nawawi Banten. Syekh Banten talqin beat kepada Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat. Mbah Hasyim Asy'ari punya cucu, punya guru syariat tarekat. Siapa? Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Guru syariatnya Gus Dur pertama Kiai Haji Fatah Hasyim Tambak Beras Jombang. Mertuanya Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Hajen Pati. Guru syariatnya Gus Dur yang kedua Kiai Haji Khudori Ihsan Tegal Rejo Magelang Jawa Tengah. Adapun guru tarikatnya Gus Dur itu tahun 83 talqin bi'at tarekoh Qodiyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Son Haji Jimbun Giwang Retno Sruwung Kebumen Jawa Tengah. Siapa Kiai Son Haji? Mertuanya Kiai Haji Asrori Kedinding Surabaya. Jadi Kiai Son Haji bisannya Kiai Haji Usman Nabi Al-Ishaqi Surabaya. Ini Gus Dur tarekat. Bahkan saya sering menyampaikan gini, ketika Gestapo PKI meletus membunuh para jenderal yang sudah tarekat selamat. Siapa beliau? Almarhum Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution, masih menjadi kepala staf Angkatan Bersenjata, masih aktif. Sudah talqin beat tarekoh Qodiyah Naksabandiyah kepada Dr. Kiai Haji Musta'in Romli Keterangan Jombang. Selamat. Bahkan kalau di Jawa itu dikenal orang yang paling berani menentang Belanda itu orang tarekat. Sama dengan di Banten yang paling berani dengan Belanda kan murid-muridnya Syekh Abdul Karim Banten yang paling berani. Di Jawa Tengah itu ada santri ya tarekat itu namanya Ontowiryo. Ontowiryo itu lahir di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Menjadi santrinya pertama di pesantren Tegal Sari Jetis Ponorogo, berguru kepada Kiai Haji Hasan Besari dan Kiai Haji Nur Sotik Tegal Sari Jetis Ponorogo. Kemudian Ontowiryo masih mengaji tafsir Jalalain di pesantren Mbah Glen Purworejo, menjadi santrinya Kiai Haji Baidowi santren Mbah Glen Purworejo yang makamnya ada di Gudikan, Bantul, Jogja. Kiai Haji Baidowi punya putra Kiai Haji Hasan Muhibat Bagelen, salah satu keturunan Kiai Haji Hasan Muhibat, hari ini menjadi Menteri Perhubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi kelahiran Palembang. Itu cucu Kiai. Ya. Ontowiryo berguru ilmu tasawuf tarekat kepada Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Terakhir Ontowiryo berguru ilmu hikmah, ilmu kekebalan tubuh kepada Kiai Haji Nur Muhammad Ngadi Wongso Salaman Magelang. Ilmu kekebalan tubuh itu kalau menurut Banser sejenis nelan godri gitu. Betul? Itu ilmunya Sepitung Banten Betawi, betul? Sama penunggang kuda dari Cimandi, betul? Ontowiryo wafat dan dimakamkan di Makassar, Ujung Pandang, dekat Pantai Losari. Anak-anak muda sudah kenal Pantai Losari. Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Kata anak-anak muda Depok, konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Betul. Ketemu di situ untuk memadu janji, tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa.
Elvi Sukaisi menangis merong-rong kesakitan karena ditinggal oleh Benala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Betul? Ontowiryo ini Pak menghimpun kekuatan berperang memusuhi Belanda 5 tahun 1825 sampai 30. Walaupun cuma 5 tahun, uang kas pemerintah Hindia Belanda habis. Belanda punya hutang luar negeri gara-gara dari Ontowiryo, seorang santri, guru ngaji dan tarekat. Ontowiryo, patungnya Ontowiryo naik kuda bersorban ada di alun-alun Kota Magelang. Di bawah patung ada tulisannya pakai bahasa Jawa, Turonggo Tinitihan Sesekaring Bawono. Kuda sebagai kendaraan menjadi bunga dunia. Betul? Ontowiryo oleh pemerintah namanya diabadikan menjadi nama sebuah kampus negeri di Kota Semarang, di Tembalang dan Peburan. Bahkan Ontowiryo namanya diabadikan menjadi nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontowiryo terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Itu santri guru kaji tarekat itu. Nama aslinya Ontowiryo. Ontowiryo, nama kiainya Abdul Hamid, nama masyhurnya Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Slaron. Hafal? Jadi kiai kangelan ngapal bareng. Kadang-kadang harus ngapal kira tunda. Untung Pak Aslami ngundang liane lah mboten nggih mboten. Kalau mau direkam silakan. Ini nama Ontowiryo itu orang soleh. Orang soleh itu disebut namanya Allah turunkan belas kasihan. Maka Nabi mengatakan idza dzukira sholih nazalati rahmah. Ketika orang soleh disebut namanya Allah turunkan rahmat. Tolong direkam nama Ontowiryo. Yang bawa HP siap. Ini orang soleh. Siap lapangan ya. Ya, Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Slaron. Siap ya? Hafalnya cuma Gua Slaron saja. Maka kalau Bapak berkesempatan berkunjung ke Kota Magelang, melihat kamar Pangeran Diponegoro di kantor Eks-Karesidenan Kedu, sekarang namanya Bakor Widuwajatan, dekat bekas kantor BPKRI pertama. Diponegoro punya 3 peninggalan. Pertama Al-Quran, kedua tasbih, ketiga kitab takrib, kitab mazhab Syafi'i. Pertama Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Beliau seorang muslim. Yang kedua tasbih. Kenapa tasbih? Beliau ahli zikir bahkan tarekat. Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta, mengatakan Diponegoro tokoh tarekat. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan One Team Press mengatakan Diponegoro tarikatnya double, ya Qadiriyah, ya Syatoriyah. Peninggalan ketiga kitab takrib, kitab mazhab Syafi'i, maka Diponegoro bermadhab Syafi'i. Tarawihnya 20 rakaat, subuhnya pakai kunut, Jumatannya 2 kali adzan, sholatnya pakai usoli, habis sholat baca wirid gitu. Itu Diponegoro. Ahlus Sunnah wal, kalau sekarang namanya Nahdlatul, yang punya lagu Yalal.
yang ngarang Mbah Wahab. Indonesia merdeka tahun 45, tahun 16 Mbah Wahab sudah bilang Indonesia tanah airku tahun 16, cuma bilangnya pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia dikejar-kejar Belanda gitu, pakai bahasa Arab, pakai lagu Mbah Wahab itu, Indonesia biladi antaun wanul fahoma kullu mayya tika yauman tomi hayal kohimama. Lagu asli Mbah Wahab itu. Kalau lagu milenial juga kayak gitu, lalu waton ya waton juga milenial, betul, tapi tetap bagus. Biar dapat barokahnya Mbah Wahab, yuk sama-sama nyanyi waton yuk. Sambil gini-gini untuk mengontrol kolesterol. Betul? Siap? Saudara siap? Jadi waton. Siap? Yang nggak mau gini-gini saya doakan lapang rezekinya. Yang mau lebih lapang lipat 70 gitu. Siap? Ya lalwaton ya lalwaton ya lalwaton hubul waton minal iman walatakun minal himan inhadu adal waton ya lalwaton ya lalwaton ya lalwaton hubul waton minal iman walatakun minal himan inhadu adal waton Indonesia biladi antaun wanu fakoma kullu mayatika yauma tomi hayat rahimana kullu mayatika yauma tomi hayat rahimana. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan harapkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan harapkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Alhamdulillah. Maka lahiriah kita kerja keras, betul? Batiniah jangan berhenti berdoa. Lahiriah kita kerja keras. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, harrik yadaka unzil alika rizqo. Firman Allah, gerakkan tanganmu untuk bekerja, aku turunkan rezeki untukmu, kata Allah. Dengan orang bareng rezeki yang tak tahu nyambut gawe, betul? Allah itu harik yadaka, gerakkan tanganmu. Hadis qudsi ini, harik yadaka unzil alika rizqo. Obano tanganmu, kowe tak beri rezeki. Mula jenengan besok tangan kok obat terus ke bawah gitu gitu. Yang masalah paham jangan itu. Tidak. Maka Nabi saja bekerja keras. Nabi kan 11 tahun mengembala kambing, 16 tahun Nabi berdagang. Nabi jual alat-alat rumah tangga. Maka 16 tahun Nabi berdagang. Dalam usia 25 tahun Nabi ekonomi sudah tertata. Pernikahan mas kawinnya gak kecil Nabi, 20 unta senilai 800 juta. Itu Nabi. Kalau sama kan paling seperangkat alat sholat tunai gitu. Nabi gitu. Lahiriah kerja keras.
Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, pendiri NU itu santrinya sudah ribuan, masih berdagang di pasar Cukir Jombang, masih berdagang. Mbah Hasyim Asy'ari itu Cukir itu pasarnya tiap-tiap wage. Di Jawa kan ada wage, kalau sini kan Senin, Kamis gitu. Kalau di Jawa kan Doan wage, Doan lagi Pahing. Cukir itu pasarnya tiap-tiap wage. Maka saya Mbah Hasyim Asy'ari kalau wage itu jualan di pasar Cukir. Maka santri Tebuireng tempo dulu kalau wage itu pagi-pagi sudah pada bengok-bengok wage, maksudnya biar Mbah Yai ingat pasar terus perai ngajinya gitu loh. Gitu. Iya. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu jualan di pasar Cukir. Dalam sejarah disebut jualan tembakau. Pendiri NU itu pernah jadi penjual tembakau. Layak kalau orang NU suka merokok gitu loh. Kalau saya mah nggak pernah merokok kecuali di Samsu gitu loh. Betul. Dulu ketika di pesantren saya alumni Pondok Lirboyo saya di pesantren itu kadang-kadang santri habis makan rokok, ada yang bikin syair separuh pakai bahasa Indonesia, separuh pakai bahasa Jawa. Saya masih ingat syairnya. Yang bagi pak terakri anta adada gudang garam auji samsu juga bisa dibaca pakai lagu di ini hadir bisa ya. Yang bagi pak terakri anta adada gudang garam auji samsu juga bisa. Jambari ba'dal akli anta adada gudang garam auji samsu juga bisa. Sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man fatwahada. Sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man fatwahada. Ya nahdlatal ulama anti mahabbati, ya nahdlatal ulama anti wasikoti, ya nahdlatal ulama anti wasilati litamasukil juhala bil ulama'i. Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada. Hafal sudah? Anggota dewan ini rekam ini. Maka lahiriah kita kerja keras, batiniah jangan berhenti berdoa, betul? Kalau bisa doa apa saja hafal, betul? Tapi kalau untuk orang awam doa begitu banyak tidak hafal, Allah kasih jalan keluar. Maka Allah berfirman, man saghalahu dzikri an mas'alati a'taitu qabla ayas alani. Itu hadis qudsi. Allah berfirman, man saghalahu dzikri an mas'alati a'taitu qabla ayas alani.
barang siapa yang sibuk berzikir kepadaku sampai nggak sempat minta apa saja, nggak sempat berdoa, aku kasih apa saja sebelum minta apa saja, kata Allah. Tolong yuk kita sibuk berzikir, betul? Jangan sibuk minta. Kadang-kadang kita kebalik, sibuk minta tapi nggak pernah bikin, malah nggak turun-turun gitu. Sibuk bikin proposal gitu, sampai wajahnya persis proposal ya, betul. Maka supaya sibuk berpikir punya guru zikir namanya tarikat gitu. Hendaknya semua ilmu kan pakai silsilah, setidak-tidaknya ilmu dasar Quran dan zikir itu aja. Maksudnya semua ilmu pakai silsilah. Maka Syekhuna Mbah Hasyim Asy'ari Tadbir Jombang dalam Quran Asasi kan mengatakan i'lam anna hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinahu. Ini riwayat Ibnu Sirin hadis ini. Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan, ketahuilah bahwa ilmu agama adalah agama. Maka ketika kalian mengambil ilmu agama harus jelas dari siapa kalian ambilnya. Jangan asal ambil, betul? Jelas ambilnya. Kalau bapak ngambil tarekat dari saya, maaf, saya ada sanad dari kakak saya sepupu Kiai Mas Duki. Kiai Mas Duki dari bapak saya Kiai Haji Nawawi. Kiai Haji Nawawi bapak saya dari Pak D-nya bapak saya Kiai Haji Munir bin Zarkasi. Kiai Haji Munir bin Zarkasi dari orang tuanya, dari ayahnya Kiai Haji Zarkasi. Kiai Zarkasi dari Syekh Abdul Karim Banten gitu. Syekh Abdul Karim dari Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan, dan terus naik-naik sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kakek saya itu Syekh Abdul Karim itu seangkatan dengan Syekh Ahnawi Caringin gitu, seangkatan. Ngambilnya dari Syekh Abdul Karim Banten ketika mondok di Mekah gitu. 4 ulama besar di tanah Jawa ini sanad tarikatnya dari Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat. 4 ulama tadi, pertama Syekh Abdul Karim Banten, paman Syekh Nawawi Banten, yang makamnya ada di Ma'lah. Cuma di belakang Tanara itu ada tulisan, di belakang Masjid Tanara ada tulisan makam guru tarekat Syekh Abdul Karim. Itu tidak benar, itu ayahnya Syekh Abdul Karim namanya Syekh Bukhari. Itu tangan jahil itu di belakang Masjid Tanara. Itu bukan Syekh Abdul Karim, makanya di Ma'lah. Itu gurunya Syekh Abdul Karim yang Syekh Bukhari di belakang Masjid Tanara. Yang kedua, muridnya Syekh Fatih Sarus adalah keponakan Syekh Abdul Karim, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanara Banten yang ngarang kitab Tafsir Munir, betul? Ketika Syekh Toha Kalisapu Cirebon, gurunya Abah Sepuh Suryalaya. Yang keempat, Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Itu 4 yaitu muridnya Syekh Fatih Sarus Kalimantan. Sejarahnya. Jadi jelas sanadnya. Memang sebaiknya sebuah ilmu pakai sanad, ada mata rantai. Setidak-tidaknya ilmu dasar, betul, Al-Quran dan zikir. Maka Kiai Haji Ahmad Abdul Haq Dalhar Al-Arif Billah Al-Mursyid wal Khalifah li Thariqatis Syadziliyah mengatakan sholat tanpa wirid ibarat kapal tanpa penumpang. Sholat tanpa wirid, kapal tanpa penumpang. Walaupun kapalnya besar, kosong tanpa penumpang, di tengah-tengah samudera, kena ombak goyang, dinaiki gak nikmat, betul? Goyang terus. Maka orang sholat tanpa wirid itu gak khusyuk. Wirid punya fungsi mengkhusyukkan sholat, itu penumpangnya.
malah Grab tanpa penumpang nggak dapat uang, betul? Betul? Itu pernyataan Al-Arif Billah Simbah Kiai Ahmad Abdul Haq Dalhar, putranya Mbah Dalhar gurunya Mbah Kiai Dimyati Cidau. Ada Mbah Dimyati Cidau, ada Mbah Dimyati Cilongok Pasar Kemis, ayahnya Ustadz Uci Tuntusi, betul? Itu. Saya pernah bersama almarhum Ustadz Uci Tuntusi berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya 2 kali ke sana. Ke makam Syekh Abdul Qadir di Baghdad. Saya kenal baik sama Buya Muhtadi, putranya Buya Dimyati Cidau. Kenal baik saya. Dan Ustadz Uci Tuntusi saya kenal baik juga. Saya pernah ke sana, bahkan pernah bersama-sama saya berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh ke makam Syekh Musa Al-Kadim, ke makam Syekh Junaidi Al-Baghdadi yang menciptakan Sholawat Kubro, ke makam Syekh Ma'ruf Al-Karhi, ke makam Imam Hanafi, ke makam Syekh Bahlul At-Tasrifi dan sebagainya. Kita penting berziarah ke makam para wali. Kenapa? Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan, innallaha yuwakkilu malakan fi kulli qabri wadihi yaqdi hajjatahu ila Allah liman tawassala bihi. Sungguh Allah mewakilkan di tiap-tiap makam wali, Allah mewakilkan satu malaikat. Dia sang malaikat dapat tugas dari Allah untuk menampung orang yang berdoa di situ. Kalau Bapak berjalan ke makam Sunan Gunung Jati, di situ ada malaikatnya. Yang menampung di situ Allah. Dia malaikat punya tugas menampung orang yang berdoa di situ. Doanya ditampung, dinaikkan ke Allah, lebih cepat sampainya. Maka berdoa di makam para wali lebih mustajab daripada di rumah jenengan sendiri. Di makam para wali ada malaikat penampung doa. Di rumah jenengan nggak ada malaikat penampung, ya ada 2, tapi bukan penampung, tapi pengintai, pakai atlet. Nanti ada OTT, betul? Maka kalau Bapak doa-doa sekian banyak nggak hafal, nggak apa-apa, yang penting istiqomah zikir, betul? Biar istiqomah pakai guru namanya tarik. Pakai guru tarikan. Maka kalau qadiriyah Naqsabandiyah itu qadirnya zikir jaharnya la ilaha illallah. Terus Naqsabandiyahnya zikir sirnya Allah itu. Zikir jahar yang ada suaranya itu untuk menghapus dosa-dosa yang kelihatan. Zikir sir untuk menghapus dosa yang nggak nampak, itu ada aturannya. Yang terakhir ini nanti habis pengajian yang mau talqin zikir tarekat, jadi bisa disebut beat, bisa disebut talqin. Sebenarnya beat dalam arti talqin itu. Maka ayat Al-Quran Allah berfirman, la yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Ai illa man ittakhadha talqina dzikri tauhidi anillahi biwasitati syaihi al-hayyi al-kamili al-musalsili ila sayyidil kaunaini ila jibrila ila Allahi rabbil alamin. Itu ada dalam kitab Mafzaul Khalaiq. Jadi nggak bakal dapat syafaat secara utuh dari Nabi kecuali yang sudah janji kepada Allah. Maksudnya janji kepada Allah adalah mereka yang sudah talqin, sudah diajari zikir dari Allah seperti saya dengan perantaraan mursyid. Bisa disebut mursyid, bisa khalifah, bisa muqaddam, bisa wakil talqin. Itu cuma istilah saja. Jadi maksudnya janji itu mereka yang sudah talqin,
sudah diajari zikir la ilaha illallah dari Allah, tapi dengan perantaraan biwasitati syaikh, dengan perantaraan mursyid atau wakil talqin atau khalifah atau muqaddam, terserah namanya, itu kan cuma istilah saja. Al-Hayy yang masih hidup, talqinnya kepada mursyid yang masih hidup. Al-Kamil yang sempurna, mursyid yang sempurna adalah mursyid yang dapat ijazah dari mursyid lain yang sempurna, itu namanya kamil. Al-Mustasil yang punya mata rantai sampai Nabi, sampai Jibril, sampai Allah. Itu. Nah, sekali lagi, kalau ilmu-ilmu sekian banyak kita tidak punya silsilah, minimal Quran sama apa? Sekali lagi, Kiai besar Rajab membutuhkan talqin kayak Mbah Hasyim Asy'ari sudah alim, masih talqin biat kepada Mbah Mahfud Rewas. Bahkan di Magelang ada ulama masyhur wali, lahir di Jepara, namanya Kiai Haji Hasan Askari, tinggal di desa Mangli, terkenal dengan nama Mbah Mangli. Itu punya guru syariat, punya guru tarikat. Mbah Mangli itu guru syariatnya pertama Ki Haji Ibnu Hajar Tempel Sari Kalikajar Wonosobo. Guru syariatnya kedua Kiai Haji Rahmat Preteran Gerabak Magelang. Adapun guru tarikatnya Waliullah Mbah Mangli talqin bi'at tarekat Naksabandiyah Kholidiyah kepada Ki Haji Arwani Kudus. Mbah Mangli yang masyhur wali aja masih bi'at tarekat, apalagi kita orang-orang awam sangat butuh betul ini. Bagi Asnawi kayaknya sudah malam sekali ya. Ini terakhir, saya pingin yang hadir semua ini keinginannya, cita-citanya dikabulkan Allah. Orang kalau kepingin keinginannya dikabulkan Allah, ada syaratnya, harus rindu sama Nabi, betul? Syarat cita-cita, keinginan, obsesi dikabulkan Allah harus rindu sama Nabi. Orang yang nggak rindu sama Nabi nggak bakal keinginannya dikabulkan Allah. Orang yang rindu sama Nabi itu ada tanda-tandanya, mencintai amal-amal yang dicintai oleh Nabi. Nabi suka sholat malam, yang rindu suka sholat malam, betul? Nah, Nabi suka ke masjid, yang rindu suka ke masjid. Nabi suka nyantuni anak yatim, yang rindu suka nyantuni anak yatim. Orang suruh nyantuni anak yatim, yang disantuni cuma ibunya saja. Yang tertawa punya pengalaman kayak gini. Nabi suka berjuang, yang rindu suka berjuang, betul? Nabi suka sholat duha, yang rindu suka sholat duha. Rezeki, gaji, sertifikasi, tunjangan jabatan, honor penyuluh, honor DPR, honor PKH, betul? Kalau nggak dipagari dengan sholat duha, itu bisa merucut, bisa lari rezeki. Duha itu untuk menghandle rezeki dan APBD. Betul? Itu. Orang yang rindu sama Nabi itu bahasa Arabnya asyikun Nabi, betul? Asyik itu rindu. Nabi bergelar Al-Mustafa, maka orang yang rindu sama Nabi gelarnya Asyikul Mustafa. Maka grup hadroh sering manggil-manggil, ya Asyikul Mustafa, hai orang yang rindu sama Nabi, absir, bergembiralah, binailil muna, keinginan Anda dikabulkan Allah dengan syarat rindu sama Nabi. Betul? Dipanggil pakai lagu, saya pernah dengar dan bisa menirukan.
Ya asyikol Mustafa absir bina. Maaf sebentar lagi, saya ingin yang hadir semua ini dapat pahala kayak beribadah 60 tahun siang puasa, malam salat malam. Nabi mengatakan idkhalu surur ala qalbil mu'min khairun min ibadati sittina sanatan qiyamiha wa siyamiha. Nabi mengatakan bikin lega hati seorang mukmin itu pahalanya kayak ibadah 60 tahun siang puasa, malam salat malam. Maka hati saya akan lega sekali kalau nanti bersama-sama sambil olahraga lagi, kontrol kolesterol, betul? Siap? Antum dapat pahala kayak ibadah 60 tahun, betul? Ya sikal Mustafa absir bidairil muna Fatara kotak susofa asofa wa toba wa dulhana Fatara kotak susofa wa toba wa dulhana Ya sikal Mustafa absir bidairil muna Ya asyikal Mustafa absir bilailil muna Tarakaka susofa asofa wa toba waktul hana Tarakaka susofa wa toba waktul hana Nurul Jamali Bada Min Wadi Samsil Huda Nurul Jamali Bada Min Wadi Samsil Huda Min Wadi Samsil Huda Nurul Jamali Bada Isa Sibuka Nurul Jamal Ibadah Mirat Isa Sibuka Manfa'luhu Ammana Mustafa absir bilailil muna Ya asyikal Mustafa absir bilailil muna Fataraka susofa asofa wa toba waktul hana Fataraka susofa Tohalladhi bil-liqa Qad fazala martaqa Tohalladhi bil-liqa Qad fazala martaqa Qad fazala martaqa Tohalladhi bil-liqa Tohalladhi
باللقاء قد فزنا فارتقى دون الورى ربنا دون الورى ربنا ربنا دون الورى ربنا 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 وطاف وقت الهنا فتراق كأس الصفا وطاف وقت الهنا يا عاشق المصطفى أبصر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى فتراق كأس الصفا صفا صفا وطاف وقت الهنا فتراق كأس الصفا وطاف وقت الهنا. Suwi-suwi tangannya keju, betul? Tapi ada manfaatnya untuk kontrol kolesterol. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca kitab Tafsir Sawi. Di situ Syekh Ahmad Sawi mengatakan, ketika ada doa, ada orang mau baca amin, begitu terucap kata-kata amin, terciptalah 4 malaikat. Allah menciptakan malaikat dari huruf alifnya lafal amin, 2 dari huruf mimnya lafal amin, 3 dari huruf ya-nya lafal amin, 4 dari huruf nun-nya lafal amin. Begitu terucap kata-kata amin, terciptalah 4 malaikat. 4 malaikat langsung diperintah oleh Allah. Allah perintah malaikat-malaikat, mereka yang baca amin kamu doakan supaya dosa-dosanya semuanya diampuni Allah. Allah perintah lagi, malaikat-malaikat mereka yang pada baca amin kamu doakan supaya keinginannya, cita-citanya dikabulkan Allah. Kalau malam ini seseorang baca amin 20, terciptalah 80 malaikat, betul? Yang hadir berapa ini? Ada 1000 1080 malam ini 80 malaikat mendoakan kita semua. Doa malaikat pasti mustajab. Malaikat tidak pernah maksiat, betul? Tidak pernah. Tolong ringankan lisan kita untuk baca. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi berkarim ba'dil sultanik wa maghfir lana dzunubana khatayana kullaha wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa dzunuba kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tas'al biha hadhil qaryah Pasir Putih makmuratan bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal fidat wal kahtatil jamaah wal talamid wal arzak wal istiqomah wal sikhah wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma ya Allah ya muyassiru wa la tu'assir ya mujammilu tujammil ya muyassiru wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair yassir lana kulla asir fa inna taysira
kulli asir alika yasir ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika kafirah wa anta alimun biha wa basir ikdi hawa ijana hawa ijatunya wal akhirah Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah ya muallima Ibrahima alimni ya mufahima Sulaimana fahimni ya muallima Ibrahima alimni ya mufahima Sulaimana fahimni Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tas'al biha hadzal ma'had fasihuddin ma'muran bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal fidat wa kafatul jamaah wal talamid wal arzak wal istiqomah was sikhah wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.